Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan gak masalah. Nelfon si mama. Itu udah ada mukanya di IG. Ngapain telepon-telepon, cepetan. Halo? Aduh. Mama Ayah, halo? Itu wajahnya kok gak muncul di IG? Ayo dong. Ada ngaji dan tafsir. Ayo coba buka. Nih. Dari tadi aku nungguin tepat pukul 10. Cepetan. Supaya kita lihat. Ada kejutan apa lagi hari ini? Mana dia? Mama Ayah. Nelfon ngapain sih, ngeganggu aja orang lagi mau live dia. Kok ngeganggu? Standby 5 menit sebelum mulai. Pasti kamu takut aku ketiduran ya? Takutnya ketiduran. Kan dia suka begitu, toteles hilang, bobo. Begitu. Tidur pagi. Kalau misalnya pagi ini kita gagal kembali, kita coba malam. Karena malam itu ternyata banyak orang yang melakukan IG live, tapi di atas jam 9 malam. Mungkin lalu lintasnya penuh, tapi kita coba pagi ini. Selamat pagi semuanya, Farida. Oke. Coba tanya ya, aku tanya ya. Mak, Irma, kedengeran nggak suaranya Mama Ayah? Coba kita tanya dulu nih. Irma kan yang selalu melakukan assessment terhadap kita. Nge-lag lah, inilah, itulah. Itu Irma tuh yang ngasih kabar. Mak, iya. Irma. Coba. Nggak ada, belum ada. Aman katanya Mbak. Aman katanya Farida. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Pagi ini menyenangkan karena kita kembali ke esensi dasar manusia ketika bertanggung jawab dengan mulut, tangan, kaki. Seperti yang di promo IG-nya Ngaji dan Tafsir, bahwa ada lagu yang terkait dengan mulut, tangan, kaki. Judul lagunya Ketika Tangan dan Kaki Berkata, lirik yang dibawakan oleh Krisya yang berkolaborasi dengan seorang budayawan terkenal yaitu Taufik Ismail. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana, tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, kukukanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Ini sebuah lirik yang sangat terkait dengan surat ayat yang tertulis di Yasin, surat 3665. Karena semua orang dipastikan akan melewati kematiannya masing-masing. Pada 3665 dikatakan di surat Yasin, saya bacakan di sini adalah, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Selalu bahasanya gitu, apa yang mereka usahakan. Kemudian di surat 24, ayat 24, An-Nur, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini antara mulut, lidah, tangan, kaki, kemudian ada kata usaha di dalam itu. Apa yang mereka kerjakan, ada hari tutup mulut. Jadi artinya kalau mau dimaknai, mulut itu dikunci, artinya sudah selesai urusan kita hidup. Tetapi yang akan menjadi pertanggungjawabannya adalah ketika tangan bicara. Tangan ini ngapain sih? Dia menceritakan saksi langsung atas tindakannya. Karena manusia itu kan dengan tangan tuh dia bisa dua wajah. Bisa dia melakukan kebaikan untuk dipuji atau kebaikan untuk hal-hal yang bersifat agenda tersembunyi, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, bisa disadari, bisa juga tidak disadari.
Kaki bersaksi adalah bagaimana perjalanan yang tidak bisa kita sembunyikan. Saksi itu adalah yang akan kita hadapi pada saat kematian. Mereka adalah bagian dari diri kita sendiri. Bagian dari diri kita sendiri, saya ulang. Kesaksian yang menempel saat berkata dan berbuat. Jadi kita itu kalau menjadi manusia kan corongnya dua nih. Mulutnya ngomong sama tindakannya kan berbuat. Apakah itu baik ataukah itu menyakitkan tergantung nanti pilihannya seperti apa. Jadi kalau dilihat dari konsep kematian di versi ketika mulut ditutup, tangan kaki bersaksi, artinya kesaksian 100% jujur dan akurat. Begitu. Kemudian kalau mau diperbandingkan nih Nas, harus diperbandingkan dengan saksi dalam persidangan peradilan di Indonesia melalui KUHAP dan lain-lain. Syaratnya juga kurang lebih sama. Mengalami sendiri, melihat sendiri, atau mendengar sendiri. Saksi harus tahu, mengetahui langsung peristiwa yang terjadi, bukan berdasarkan cerita orang lain. Katanya, nah itu nggak boleh. Cukup umur di atas 18 tahun, sehat akal, nggak boleh gangguan jiwa, memberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi, kalau seorang saksi dihadirkan di peradilan, itu sebetulnya menceritakan peristiwa pidana orang lain, tapi bukan dirinya sendiri. Beda nih. Konsepnya beda, harus bisa dibedakan. Hakimnya ada, manusia juga. Tetapi kita bersaksi atas kejadian, peristiwa orang lain. Tergantung saksi di luarnya artinya. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa nggak adil nggak? Bisa. Bisa lolos nggak dari kurang bukti, hakimnya nggak menerima? Bisa. Tetapi kalau mau balik lagi, peradilannya Tuhan, diri kita sendiri, anggota tubuhnya sendiri, tangan kaki, bahkan yang menarik di sini kulit jadi saksi. Kulitnya jadi saksi. Itu yang jarang dibahas oleh orang. Cuman mulut, tangan, kaki. Kulitnya bersaksi. Tapi sebelumnya kita masuk ke urusan kulit. Kalau Ninas, manusia nih, kalau ayah ngebayanginnya gini nih. Kalau kita hidup berinteraksi dengan manusia kan, kita melalui dua instrumen, penglihatan sama pendengaran. Itu sebetulnya adalah dua instrumen yang membuat kita bisa belajar. Dengan mata kita bisa menangkap banyak hal yang beragam. Mendengar juga membuat kita masuk ilmu pengetahuan. Yang kemarin yang kita bahas mengenai pohon huldi. Pohon yang berpengetahuan. Yang harus kita tebas si huldinya itu. Tetapi ketika kita berproses jadi manusia, Nas, kalau hatinya kotor, emang dengkian, apa yang dia lihat, terus apa yang dia dengar, kan diproses nih ke otak. Zzz, gitu kan. Kemudian otak secara tidak langsung memberikan perintah kepada mulut untuk ngomong, memberikan perintah untuk tangan dan kaki untuk bergerak. Sehingga kalau hatinya kotor, pasti mulutnya juga kotor. Aku dong. Enggak. Makasih ya dibelain. Bukan berarti. Tetapi orang yang di sini konteksnya ketika hati kita kotor atau kita bersih adalah standar yang kita bisa melihat bahwa seperti yang Nas pernah memberikan analogi beberapa saat yang lalu. Kalau misalnya kita di dalam teko isinya kopi, ya keluarnya kopi menurut Nas. Isinya teh, ya teh. Isinya jus mangga, ya jus mangga. Nggak mungkin isi tekonya itu teh, keluarnya adalah strawberry. Nggak mungkin. Ini analogi yang paling tepat. Itu diingat banget tuh sama ayah. Jadi, kualitas teko itu adalah seperti hati. Corongnya apa? Dia punya itunya. Dia punya ujung salurannya. Menurut Mas gimana? Menurut aku cocok dengan kalimat kayak begitu. Jadi sebetulnya kita itu kan tidak bisa menilai manusia ya. Sampai se-DNA, sel inti dasar tuh nggak bisa. Karena apa? Kita aja tuh suka bohong loh sama ibu bapak kita.
Kita suka nipu sama mereka. Jadi walaupun dia anak, terkadang kita juga tidak bisa mengetahui apa yang dia sembunyikan. Begitu ya. Maka tolok ukur untuk kita menilai manusia cuma dua, yaitu ucapan dan perilaku. Sekali lagi ya, ucapan dan perilaku. Mungkin secara zohir, orang ini nggak asik. Maksudnya nggak asik tahu ya, menurut strata penilaian langit mungkin yang diukur pakai penggarisnya manusia, ini nggak asik. Tapi kita suka misleading loh. Kita suka underestimate sama orang yang tampaknya zohirnya kayaknya kurang dahi hitam, kurang jenggotan, kurang ukti, kurang syariah gitu Gua ya. dong. Enggak. Bilang dong makasih ya dibelain. Makasih Nas dibelain Gak dong. masalah. Nah, kita tuh suka misleading, tapi Allah tuh suka begitu gitu loh. Ya, lesson learned in my life adalah udah ya aku udah hampir 54 tahun. Tahun ini aku 54 tahun. Artinya aku tuh udah ketemu Mama Ayah. Tipe-tipe orang dari sejadah sampai haram jadah. Punten ya, dari sejadah sampai haram jadah aku udah ketemu. Udah aku koleksi tuh ya, orang-orang itu aku koleksi. Maksudnya koleksi, kan yang aku nggak suka apa? Perilakunya kan. Tapi aku tidak benci orangnya, perilakunya aku nggak cocok. Nah, sehingga aku tidak mengenyahkan mereka. Nah, jadi aku mengetahui, you know what? Orang yang bikin aku terkejut secara tampak bentuknya nggak banget gitu loh Mama Ayah, nggak banget. Tapi keluarnya dahsyat loh. Perilakunya dahsyat, menakjubkan gitu loh di aku. Terus aku langsung meleleh gitu loh. Maksudnya, siapa ya gue ya gitu. Bahkan aku pernah belajar ayat. Aku pernah belajar ayat soal Al-Fatihah, kembangannya. Tahu nggak dari siapa? Petani. Dia bilang, Apa? ada tuh, nanti aku kasih ke Mama Ayah ya. Nah, itu dia bilang gini, baca ini ya, Neng. Baca ini ya, Neng. Gitu. Siapa dia gitu kan ya? Siapa dia? Wow. Petani, Mama Ayah, petani dekil kakinya. Terus dia baca ini. Terus aku coba nyari tahu gitu loh. Dahsyat nih ayat Al-Fatihah yang dikembangin yang ini nih dahsyat. Betul-betul. Wow. Terus aku bilang, siapa nih orang? Nah, jadi jangan pernah ketipu. Betul Mama Ayah, kalau ingin menilai orang dari dua, ucapan sama perilaku. Ucapan dan perilaku itu harus sinkron. Tetapi itu pun tidak cukup menurut penilaianku. Karena ucapan dan tindakan kalau orangnya konsisten, itu pun harus diuji. Diuji dengan apa? Dengan waktu. Betul. Waktu pun kadang-kadang masih bisa ditipu. Selain kita menipu diri kita sendiri, yang paling sulit, karena itu pasti ada celah kecolongan ketika kita refleks keluar aja seperti itu. Yang kita bisa lihat adalah internalnya dia punya keluarga. Reaksinya itu bagaimana dia membangun hubungan ketenangannya itu. Betul. Jadi kalau di luar orang terlihat mulut tangan kakinya luar biasa, tetapi itu adalah bagian daripada performa, bagian daripada persona. Tetapi kalau mau lihat the real you, apa yang ada di dalam kamu, lihatlah kembali ke keluarganya, hubungannya dengan suaminya, hubungan dengan anak-anaknya, hubungan dengan orang-orang yang bekerja, hubungan dengan teman-teman baiknya, hubungan, nah yang kayak gitu tuh. Waduh, bahaya nih. Karena aku jelek nih. Rapotnya jelek. Wah, bahaya nih. Tergantung. Tapi kan manusia fluktuatif. Artinya ketika mulut tangan kaki kita tidak merugikan hak orang lain, mungkin di situ kita masih selamat, Nas. Betul. Mama Ayah, aku punya seorang guru ya. Guru betul-betul guru, namanya Pak Ukim. Lab school. Kan aku deket sama lab school. Terus ada Pak Ukim. Nah, terus Pak Ukim tuh suka ketawa ngeliatin aku. Terus aku suka, karena aku suka bilang begini nih, di depan Pak Ukim kan aku sama guru-guru kan suka
anget aja gitu ya berteman. Yang disekolahin ini, mulutnya nggak disekolahin. Jadi aku bilang sama Pak Ukim di depan Pak Ukim begini, wow Pak Ukim anjay. Aku bilang gitu. Oh, ini otaknya semuanya anjing ini. Semuanya anjing. Anjay, Pak Ukim anjay. Kekinian gitu ya. Kekinian, istilah Wah, kekinian. ini isinya semuanya anjing ini di kepalanya, ya keluarnya supaya kelihatan sopan jadi anjay di depan saya. Lanjut Mama Ayah, cocok. Jadi balik lagi, yang menjadi persoalan kalau misalnya instrumennya penglihatan dan pendengarannya itu menjadi pintu membuka ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran hidup atau arti hakikat hidup, di sini kita bisa melihat bahwa kualitas diri sendiri, hatinya itu adalah sebagai sumber awal seperti teko yang tadi diulang sedikit. Jadi lidah, mulut, tangan, kaki ini sampai kulit yang menjadi persoalan besar adalah akhlak manusia artinya kan. Iya betul. Kalau misalnya kita mengatakan, jadi gimana dong saksi lidah, tangan, kaki? Kita bersaksi terhadap diri kita sendiri. Balik lagi Interstellar film. Film itu yang menceritakan bagaimana manusia bisa menilai hidupnya sendiri. Interstellar. Jadi dia melihat konsekuensi waktu dan ruang di mana hubungan manusia dengan pilihan hidupnya. Bahkan dalam kekuatan transenden, melintasi waktu dan ruang, dia melalui sebuah lorong waktu. Itu yang pertama. Itu film membuatku jatuh cinta. Tapi film yang membuka pintuku terhadap perilakuku adalah Flatliners. Nas tahu itu. Sekelompok mahasiswa kedokteran yang melakukan eksperimen ekstrim menyebabkan kematian klinis sementara, near death experience. Masing-masing dihantui oleh perilaku atau dosa di masa lalu yang masih mengganjal. Dan film ini membuka keberanian saya untuk menyelesaikan hal-hal yang orang lain tidak tahu, apa yang pernah saya katakan atau saya lakukan, tapi berdampak negatif terhadap orang tersebut. Film ini mengajak saya untuk berani mencari orang yang pernah saya omongin gak bagus terhadap diri mereka sendiri, dan saya berhadapan langsung. Pertama kali apa rasanya? Gemeter, nangis, gemeter, gak bisa ngomong. Tetapi ini yang saya sebut sebagai akhlak perbuatan. Ketika saya punya hutang, ngomong jelek terhadap orang, berbuatan jelek, saya cari orangnya, saya datengin, saya cium tangannya, minta maaf. Oh, itu saya lakukan. Aku tahu orangnya masih hidup. Masih hidup. Aku tahu orangnya masih hidup, dan gara-gara kamu ngelakuin itu, beliau, aku gak usah sebut namanya ya, beliau setiap ketemu Nas tuh kayaknya jadi anget dan baik. Padahal kan yang berbuat baik kakak gue ya. Gue dapat kecipratan. Lesson learn ya buat semuanya ya. Kadang-kadang kita itu kalau dibaikin sama orang belum tentu karena kita orang baik, tetapi karena anggota keluarga kita berbuat baik kepadanya. Atau misalnya nih Mama Ayah, misalnya ya, aku tuh ngerasa begini. Nih menarik nih, ini menarik. Ada perbedaan yang sungguh luar biasa antara karakter ibuku dan bapakku. Salah, ibu kami dan bapak kami, gitu ya. Gue lupa, dia ibu bapaknya sama gue lupa. Nah, terus udah gitu, ini perbedaan yang signifikan, gitu ya. Jadi ibu kami walaupun orang Madura dan Surabaya, ini kan bukan juga Solo. Ini ada nih keluarga Hamzah, family dari Sidoarjo. Halo. Halo Edo Novia 24, waalaikumsalam, salam kami kembali untuk keluarga Om Hamzah. Sekeluarga selamat menyambut hari raya ya Dok. Nah, aku lanjutin ya. Ini kan ibu bukan yang orang Solo, orang Jogja, unggah ungguh manis. Enggak, orang Madura juga aja carok gitu ya. Nah,
Surabaya juga bacok, nah tipenya begitu kan. Kalau ngomong mah pedes juga. Nah, tapi kalau sama aku nggak pedes. Pedesnya sama mama Anak sama kesayangan, gua mah enggak. anak bontot. Nah, ini unik sekali. Terus yang satu nih bapakku ini juga Indonesianya cuma berapa 25% kali ya. Karena bapaknya orang India, ibunya orang Prancis dan Blasteran. Jadi bapaknya orang Prancis, Poitiers, kemudian kawin sama perempuan Makassar. Jadilah tuh nenek gitu ya. Makassar itu kan juga nggak halus ya. Nah kemudian Prancisnya juga bukan Prancis yang halus tuh kampungnya. Nah kemudian India, ya enggak dong, India juga bukan yang unggah-ungguh. Kalau nggak jogetan ngebom, begitu kan. Nah jadi suatu hal yang sungguh luar biasa nih perpaduan suami istri ini gitu loh. Si papa tuh galak di depanku, galak. Tapi nggak sama dia. Mama-mama ayah tuh sayang banget. Kalau sama aku ya Allah, company gitu ya. Nah, tapi kalau sama ini menariknya adalah ibu kami ini adalah ibu yang betul-betul kayaknya ngerangkul. Bapak kami itu adalah tipe pengurai. Bagus nggak tuh bahasa gua? Pengumpul sama pengurai. Nah begitu. Kan kontra banget nih berdua ya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ketika mereka berdua udah meninggal lama nih. Udah meninggal lama. Ibu meninggal tahun 91, bapak 9 tahun kemudian tahun 2000. Aku merasa, aku dulu deh, nanti mama ayah ya. Aku merasa meninggalnya ibuku, kemudian menyusul 9 tahun kemudian meninggalnya bapakku. Walaupun mereka punya plus minusnya, nggak apa-apa gitu bikin salah, bagus. Kalau lu sadar artinya lagi belajar jadi manusia, begitu kan? Betul. Jadi nggak usah malu bikin salah. Tapi yang kita lihat adalah kehidupan sesudah kita suka bumi, tahu nggak suka bumi? Apa? Suka dengan bumi, maksudnya lu udah dikubur, suka bumi, suka dengan bumi, udah ditanam, udah dimandiin, dikapasin, dibungkus, ditanam. Nah itu namanya suka bumi. Nah itu tuh kita lihat deh, apa yang bisa dipetik di keluarga. Aku tuh ngerasa banget, orang yang dulu ditolong sama bapak, karena bapak kami itu kerja di Biro Personalia Pertamina yang ngurusin bagaimana nolongin pegawai-pegawai di sana. Yang pada akhirnya kami juga merasa banyak kebaikan-kebaikan yang ditanam padahal bapaknya udah meninggal lama. Yang nerima bisa anaknya, cucunya, itu bisa dapat. Kamu ingat nggak ceritanya waktu Kiki nyasar? Tahu. Yang dijemput. Konjen atau dubes? Iya, itu dijemput. Ternyata itu anak dari orang Pertamina yang ditolong papa waktu itu. Itu kan luar biasa, padahal papanya udah meninggal lama. Jadi kebaikannya bukan balik ke papa, malah ke cucu. Aku pun merasa begitu. Aku merasa bahwa, wow, aku struggling loh, luar biasa. Apalagi kan aku tipe bukan orang berkumpul. Aku tuh tipe ayahku, pengurai, bukan pengumpul, pengurai. Banyak banget gitu ya. Kemudahan-kemudahan yang aku rasa itu bayaran dari bapak ibu ngelakuin sesuatu, anaknya yang dapat. Betul nggak mama ayah? Pengalaman mama ayah apa? Yang pasti apa yang mereka tabur, kita, anak dan cucu yang menuai. Bisa kalau lompat ke Kiki, apa yang mama papa lakukan, ke cucu artinya bisa juga ke mantuku. Bisa juga ke suamiku yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ibu bapak kita. Jadi tindakan-tindakan baik yang mereka terima, itulah cerita yang disampaikan ketika bertemu dengan anak-anaknya Ellen atau Mika. Ya banyak ceritanya. Buat saya sebagai anak yang pasti satu, apa yang dilakukan ibu bapak saya banyak memberikan
manfaat terhadap orang lain. Itu aja yang mau di-highlight. Karena Baik. buat kita kebaikan tidak perlu diumbar, tetapi kita bisa menikmati tanpa rasa malu. Bayangkan kalau orang tuanya menebar banyak permusuhan, banyak hal-hal yang nggak bagus, itu kan rekamannya sangat jelek terhadap anak-anak. Betul. Karena kebaikan itu dia berputar di lingkaran yang sama, Nas, ternyata. Betul. Andaikan nih, Nas, ibu bapak kita melakukan kejahatan aja sekali, itu Betul. akan ketemu lagi loh sama kita. Betul. Putaran Kita kecil. yang ngeberesin. Betul. Kita yang ngeberesin. Betul. Dan itu sangat nggak enak, ngeberesin urusan ibu bapak kita yang nggak selesai. Itu pekerjaan yang kita nggak pernah dapat itu sepanjang hidup. Mama Ayah, Beruntung banget. aku kan subuh mengaji ya. Mama Ayah kan tahu aku lagi ngejedok terus nih, ngejedok. Enak banget ngomong bahasanya, ngejedok. lagi nongkrong di Istiqlal terus kan ya Mama Ayah. Terus subuh mengaji kan. Nah, aku tuh pakai tekniknya Mama Ayah untuk menyelesaikan banyak masalah aku. Kemudian aku ketemu Quran surat Al-Kafirun. Tahu nggak? Bunyinya Pokoknya yang aku dapetin tuh ora kesusu. jangan Jangan kesusu. keburu-buru. Jangan kesusu. keburu-buru. Jadi kalau ngambil keputusan itu seni. Karena nggak semua orang mampu melakukannya dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang melakukannya secara tergesa-gesa. Kesusu tadi. Kesusu. Kata dasarnya apa? Susu. Kasih awalan ke. Nanti dibawain lagi boneka Barbie-nya loh. Nanti aku perlihatkan susu. Jangan dong. Mau lanjut nggak? Lanjut. Oke. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan aku bongkar lagi ya, memberikan teladan bagi kita tuh dalam Quran surat Al-Kafirun bahwa mengambil keputusan apalagi yang berkaitan dengan orang banyak perlu hati-hati agar nilai manfaatnya menjadi maslahat gitu Mama Ayah. Jadi yang aku dapat ya pas aku buka itu Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi aku juga belajar ya dari surat Al-Kafirun ini kan surat pendek ya. Nah ini meskipun pendek, maknanya tuh nampol banget loh Mama Ayah, yang berkaitan dengan mulut, tangan, dan kaki. Ketika mulut dikunci, tangan dan kaki bicara, ini tuh bisa jadi pegangan. Apalagi ngomongin soal toleransi Mama Ayah antara umat beragama. Jangan lu berpikir lu yang paling benar sendiri gitu. Sehingga ketika kaki lu menghancurkan, tangan lu menghancurkan, itu jahat tahu nggak? Nah biasanya surat ini tuh kayaknya tuh jadi pengingat. Tapi ini juga jadi toleransi supaya aku juga nggak kebablasan terhadap masalah yang terjadi begitu loh. Coba dipikirin dulu, Nas, dipikirin dulu gitu. Karena kan aku kalau udah memutuskan tuh bisa ekstrim dan menakutkan gitu ya. Mama Ayah udah hafal lah kelakuan jelek adiknya kayak begitu. Nah jadi kayaknya aku dikasih begini nih tuh jadi begini, jadi ngelamun sendiri gitu ya. Diem aja kata Mama Ayah, yang Mama Ayah seneng tuh. Kayak kotak amal di ujung musola ngejedok, diem. Ngaji tuh ngejedok, diem aja. Iya. Aduh. Jadi manusia memang harus mengalami dulu sebuah persoalan. Ketika dia baca ayat, beda meresapinya, Nas. Dibandingkan orang yang jago teori, hafal, tetapi dia tidak bisa memaknainya. Jadi memang manusia berproses dalam hidup harus merasakan dulu. Itu. Betul. Jadi yang dikatakan sebagai walk the talk. Walk, jalan, talk, ngomong. Jadi ngomong sambil jalan-jalan. Oh, itu dibalik sama Mama Ayah. Nah ini menarik nih Mama Ayah ya. Kalau dipikir-pikir ya,
aku ngulas ini sedikit ya Mama Ayah. Karena kalau orang tadi kan Mama Ayah bilang lu teori bagus, paling kepinter sendiri gitu loh. Terus secara bentuk juga lu kayaknya paling surga lah, pokoknya wangi surga ada di mana-mana. Padahal kan dia pakai itu ya, pakai pewangi yang semprotan itu. Nah jadi duit ada, kekuasaan ada, popularitas juga dapat. Ini bahaya. Sampai dicium-cium tangan sama orang nih, Mama Ayah. Apa yang terjadi? Egonya naik. Ketika egonya naik, maka kasih sayangnya hilang. Betul. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini, lesson learn yang Nas dapat ya Mama Ayah, dari kejadian Nas, kemudian aku mengaji subuh, kemudian ngebuka, ngebedah, menariknya nih, kita mesti bisa mengatakan tidak terhadap sesuatu yang memanjakan ego kita. Karena kalau tidak, kasih sayang kita menjadi hilang. Betul, sangat betul. Terus semenjak aku berteman sama Mama Ayah, bukan soal berteman, lu kan bersaudara, bukan berteman. Enggak, maksudnya berteman buat bedah Quran begitu ya. Tiap hari, emberan, gitu kan. emburan. Pokoknya kita istiqomah, kagak bisa juga monolog lu gitu kan ya. Nah, jadi aku semakin peka gitu loh. Mama Ayah kan selalu ngajarin, ngingetin, buka Nas matanya, buka matanya. Jadi apapun lu tangkep, lu olah di otak. Buka telinganya, buka telinganya. Apapun yang lu denger itu sebetulnya petunjuk. Karena lu tuh bukan nabi, lu bukan anak nabi. Maka suka dapat seliweran-seliweran jawaban tuh dari yang sekilas lu baca, sekilas lu dengar. Itu jawaban sebetulnya dari langit, apa yang lu cari gitu. Yang sekilas itu baru sadar sekian jam kemudian dipikirin, lah Iya. itu kan, nah begitu. Lah itu kan yang gua tanya tadi gitu. Tapi ketika kita menangkap itu, kesadaran kita nggak utuh. Baru utuh lagi kalau Ayah nih, kejadiannya sekian jam, 1 jam, 2 jam, ketika lagi duduk, terus ngingetin lagi, flashback gitu, rewind lagi. Itu kan, lah kok baru sadar sekarang, padahal yang ngomong manusia juga. Tuh. Itu kalau matanya on, telinganya on, hatinya on. Artinya onnya tuh bagaimana hatinya? Mau mendengar, mau berubah, mau. Karena ini kan masalah mau sama tidak mau. Orang kalau sombong nggak mau. Bener. Yang tadi aku bilang, kasih sayangnya jadi hilang. Karena egonya lagi dimanjain. Maka kalau kita bercermin pada Quran, kan kita udah mulai menghadapi ujung Ramadan ya. Sebentar lagi 2S udah tidak jadi teman Anda nih untuk ya udah Anda bercermin sendirilah pada Al-Quran gitu loh. Kami ini cuman saluran, kami itu cuman pengantar, kami cuman penggugah. Habis itu ya 11 bulan selanjutnya Anda lanjutin sendiri. Bagaimana Anda bercermin pada Al-Quran dengan tampolan-tampolan, pengkolan-pengkolan yang udah dikasih tahu sama Mama Ayah. Emang kata siapa Nas? Kata gua lah, gua juga udah nyobain gitu kan ya. Kan aku juga baru nih berteman sama Mama Ayah nih buat bercermin pada Quran. Gua mah cuma tahu-tahuan, gitu. Nggak ada tuh ketertarikan pengen belajar tuh nggak ada sama kakaknya sendiri. Baru, aku tuh baru. Ayo kita bikin begini, mumpung gua belum mati, lu juga belum mati, biar jadi legacy gitu kan. Cuman ngomong-ngomong sambil ngopi aja gitu di warung kopi berduaan kakak adik. Nah, apa yang terjadi habis itu loh gitu ya. Kayak kemarin Mama Ayah waktu di Istiqlal ngaji, Nas, ngaji. Ngajinya pelan Mama Ayah. Pelan. Gua percaya, tapi ada begini. Nenek-nenek umur 72 tahun. Terus dia datengin gua. Nenek-nenek napak, bukan malaikat, bukan apa, nenek-nenek gitu ya. Umur 72 tahun. Tapi mukanya nggak kayak 72 tahun, kayak 60-an lah. Terus dia usap punggungnya. Sabar ya, Nek. Sabar ya. Aku digituin hujannya makin deras. Makin deras nih hujannya. Sabar ya, Neng. Pokoknya dia terus aja tuh di sebelah. Mulai dari asar sampai selesai tarawih, dia nggak pindah. Dia di sebelah aku terus nemenin. Terus aku bilang gini, udah ya, Nek. Cabut dulu. Mau kemana, Neng?
mau pup. Hah? Dia nggak nyangka-nyangka aku jawab begitu. Terus tiba-tiba aku baru ngeh, di depanku ada orang-orang juga sebelah juga. Mau kemana? Mau pup. Mana? Mau pup. Ini gila kiranya ya, aku bilang gitu. Apa semua semasjid mesti tahu aku mau pup? Aku bilang gitu. Terus satu kelompok itu ketawa. Jadi ternyata pas aku ngeh mama ayah, aku tuh lagi dilingkarin sama orang-orang itu. Tuh. Nangis lagi. Itu Nangis. kalau matanya diaktifkan. Nangis. Sadaran. Makanya terus udah gitu subuhnya dapet itu. Jangan ke susu. Setiap orang, ya betul. Setiap orang itu memang punya versinya sendiri, gambarannya sendiri. Apa yang terjadi pada Syahnas belum tentu terjadi pada diriku ataupun teman-teman yang mendengar. Nggak usah copy paste, nggak usah. Betul, betul. Masing-masing aja. Masing-masing, karena apa yang terjadi tergantung kondisinya. Kondisi kita masing-masing beda. Kakak adik pun kondisinya beda-beda. Startnya dari mana juga beda-beda. Apa benturan hidupnya juga beda-beda. Jadi kalau kita mau kembali lagi dengan pengalaman yang di luar, kemudian satu saat kita balik lagi dengan pertanggungjawaban peradilan Tuhan dengan topik kita. Artinya diri kita sendiri, anggota tubuh yang artinya tangan, kaki, bahkan kulit yang jadi saksi. Ini menjadi menarik, Nas, ketika kulit pun mengalami dan mengetahui perbuatannya sendiri. Ini yang kita sebut aurat, Nas. Masih ingat nggak pakaian aurat? Masih. Atau yang kemarin kita bahas mengenai pohon kekekalan, syajarat al-khuldi, bisikan setan, ketika Adam memakan si khuldinya itu, nampaklah aurat-aurat mereka. Artinya ketika mereka turun, jadi orang menjadi manusia itu membawa kesalahan. Kesalahannya sendiri, tapi nggak ada kesalahan warisan. Orang tuanya punya kesalahan, itu urusan orang tua sendiri. Kita punya persoalan sendiri, dikasih kesempatan hidup. Oleh karena itu kita buka nih, menarik An-Fussilat, surat 41 ayat 20-21. Kita bahas kulit sekarang. Ini jarang dibahas orang. Orang hanya berhenti sampai di mulut ditutup. Kulit, ini menarik sekali. 20 ayat 21. Katanya 41. Ya, 41 ayat 20-21. 2 ayat. Oh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi, kalau kita, jiwa spiritual kita, dikasih kesempatan belajar menjadi manusia, itulah daging yang dilapisi kulit. Batasan antara spiritual yang dibungkus dengan daging, darah, dan tulang, kemudian ditutup dengan kulit. Batasan antara spiritual menjadi manusia, itulah kulit, Mas. Kulit itu adalah dirinya sendiri yang berkata menjadi saksi yang sempurna dan jujur. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari kulit. Jadi kalau misalnya manusia ada nggak yang nggak punya kulit? Nggak mungkin. Bisa nggak sekarang kulit adalah permainannya Allah, tapi kita dimasukkan dalam rahim binatang? Bisa dong. Ada tuh banyak ayat Al-Quran, dia masukkan ke dalam rahim yang dia tentukan. Rahim yang dia tentukan. Nah, terus gimana ceritanya? Bungkusnya aja
bungkusnya aja kulit, tapi saksi yang ada di dalam kulit itu yang akan bekerja, itu neraka surganya. Ini perlu pemikiran yang lebih dalam terkait dengan ini. Karena ketika kita mati, kulitnya bersaksi atas perbuatannya sendiri karena dia mengalami dan mengetahui bagaimana dia mengalami. Dia mengalami menjadi manusia. Saya, Soraya, spiritual jiwanya Soraya yang punya perjanjian jiwa di surat 7 ayat 172. Perjanjiannya adalah Soraya, kamu akan menjadi bla 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 bla. Kemudian saya masuk ke dalam perut ibu saya dengan sel telur ketemu sperma menjadi seperti sekarang saya Soraya. Ada perjanjian. Nah perjanjian itu kan yang mulut tangan kaki kita yang akan bersaksi. Kamu nepatin janji nggak gitu? Nah tergantung punya kesadaran atau tidak. Jadi hakikat yang ada di dalamnya adalah daging yang dibungkus atau organ manusia yang dibungkus adalah lapisan pertama menghadapi dunia luar. Lapisan pertama kita yang berhadapan dengan dunia luar. Bagaimana kita walaupun bersaudara, ini lapisan pertama untuk menghadapi dunia luar. Makanya manusia itu diuji dengan apa yang ada di dalam tubuhnya. Masih ingat ceritanya Giska, anaknya Mbak Dewio? Yang saya sudah izin untuk meminjam cerita ini. Ketika sakratul maut, disitulah terlihat bahwa ujian itu dilepaskan. Orang yang, sosok yang tunarunggu bisa berkata, terima kasih Ibu. Dengan suara lancar sebagaimana layaknya orang sempurna. Sakratul maut adalah dibukanya mata demikian tajam, telinga lebih tajam, kita bisa melihat diri kita sendiri bersaksi kepada Tuhan. Menariknya begini, satu lagi tantangannya. Kita sering sumpah kan ya Nas? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Bagaimana kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, padahal kamu mengucapkan itu? Bagaimana membuktikan bahwa kesaksian kamu bukan palsu? Kalau kamu di peradilan di dunia, yang hakimnya manusia juga bisa bohong. Disumpah pakai Quran, disumpah pakai Alkitab juga bisa bohong kok. Duit yang bicara. Tetapi ketika asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kesaksian kamu bisa diterima oleh Allah? Yakin nggak pernah berselingkuh dengan Allah. Yakin pernah meragukan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya yang terhubung langsung dengan tingkat kesadarannya sendiri. Ada jalur khusus. Yakin nggak pernah mencoba untuk bertanya dengan sesuatu yang sifatnya kecepatan tinggi. Ramalan. Iya. Sama orang, itu kan kecepatan tinggi. Makanya orang harus sabar dengan sabar yang baik. Kenapa? Karena kalau sabar dengan baik, karena Allah dalam kesibukan. Kok Allah ikut sibuk ya? Padahal kan dia maha pencipta. Ada itu di surat mana? Surat Yasin atau surat Al-Mu'minun, surat 55. Aku dalam kesibukan. Lah, dia ikut sibuk ya Allahnya. Oh, karena dia lebih dekat dari urat leher manusia yang terhubung langsung dengan tingkat kesabarannya. Allah bekerja di dalam diri tiap manusia. Karena dia mengikuti perjalanan hidup kita sampai dengan di titik terminal terakhir. Stasiun terakhir. Stasiun terakhirnya di mana? Sakratul maut. Jadi mulut, tangan, kaki yang kulit bersaksi terhadap apa yang kita lakukan, kita udah nggak bisa berkelit. Jadi sepertinya kalau surat ayat yang tadi dibahas kemudian disambungkan ke film Interstellar, film kesukaanku, artinya, oh, imajinasi kita adalah kita menyaksikan diri kita sendiri seperti film rekaman. Jadi rekaman itu di sini. Kita menyaksikan, karena ini kan terhubung dengan otak nih.
Otak kan berhubungan dengan mulut, tangan, kaki. Jadi rekaman hatinya dari mulai kita ditiupkan ruh sampai dengan ketika ruhnya mau diambil, sepertinya kita menyaksikan rekaman di dalam otak. Karena apa? Ketika mayat sudah menjadi mayat, kalau menurut ilmu forensik sekitar 7 sampai 10 menit kita masih menyimpan listrik otak di dalam kita punya kepala. Makanya suka ada kejut-kejut kepala, kejut-kejut tangan, refleks. Itu bukannya mayat hidup, bukan. Itu refleks daripada ledakan listrik terakhir yang ada di dalam tubuh kita. Setelah itu, bangkai. Ini cuman ujian, tempat ujian. Mau cakepan dikit diuji, pinteran dikit diuji, mau kaya dikit itu ujian. Hanya ujian kok. Karena setelah ujian itu selesai, kemudian kita mempertanggungjawabkan film kita sendiri yang terekam di hati kita, yang dari mulai kita ditiupkan ruh sampai dengan sidang terakhir, ya sidangnya itu adalah sidang peradilan yang hakimnya Tuhan. Kita menyaksikan kesaksian diri kita sendiri. Kalau gitu, kalau kulitnya ada artinya apa? Utuh Soraya. Saya menyaksikan Soraya utuh. Mungkin ya, kalau dari film-film, ada momen-momen penting ya Nas ya. Mungkin ada momen ketika, kalau di film Flatliners, kalau teman-teman mau nonton setelah ini, bisa tuh cari, ada 2 versi. Saya nonton 2 versi yang lama, ada versi yang barunya. Itu film layar lebar. Flatliners. Dia ada momen-momen di setiap orang, ada momen kebahagiaan yang muncul rekaman di sistem otaknya ketika dia lagi dikejut listrik untuk mati ekstrim dalam hitungan waktu. Ada faktor kebahagiaan, ada faktor di mana dia menyakiti orang. Kesedihan, tingkat kesedihan sama tingkat kebahagiaan itu ada rekamannya ternyata di dalam otak kita. Nah itu kayaknya yang muncul-muncul. Kayaknya ya, sepertinya. Tapi masuk akal, masuk logika. Kalau disandingkan dengan ayat yang tadi kita bahas dari mulai Yasin sampai dengan Anfusila. Jadi, kalau nih misalnya hakikat kenyataan kita cuma daging, organ yang dibungkus sama kulit, kemudian ditiupkan ruh, kemudian kita berjalan menjadi seorang manusia, itu ujian sebetulnya. Mulut saya aja ngomong gini ujian. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak mau, takut, nggak mau. Nggak mau. Ada takutnya juga ya. Kenapa? Ada takutnya juga manusia itu mesti. Oh iya. Harus. Harus ada takutnya. Harus ada takutnya. Ada takaran yang nggak boleh lebih mulutku untuk ngomong urusan gini. Karena apa? Tidak ada imbalan yang saya inginkan. Oleh karena itu, nggak boleh terima upah nih kalau bicara begini. Kita sempat bahas itu berapa episode sebelumnya. Karena ketika terima upah, niatnya berubah. Pasti seperti yang Mas tadi katakan, udah jangan cium-cium tangan kalau bukan orang tuanya. Kenapa? Karena kasih sayangnya akan mati. Karena egonya tuh pengennya menjadi super power gitu kan. Cium tangan, cium kaki, ludahnya dijilat sama pengikut-pengikutnya. Itu kan sudah di luar. Yang bener loh, ludahnya dijilat. Banyak itu videonya. Lihat aja. Gila. Itu banyak pesantren-pesantren yang melakukan itu. Gila, Mas. Di luar Ngeri banget. Kalau cium-cium batu akiknya sih gue suka lihat tuh. Banyak. Aduh, ngeri banget Ini udah nggak main-main. Itu bagaimana itu kulitnya akan bersaksi di hadapan Allah ya. Tapi ini aku betul, aku tuh Mama Ayah punten, aku tuh ini kan juga belajar meditasi ya. Jadi untuk Anda semua, meditasi itu nggak bisa dikaitkan dengan hanya satu agama. Meditasi itu brandingnya banyak, isinya mah sarua sama di mana-mana, hanya tentang memperlambat nafas. Jadi ketika listrik, kan tadi Mama Ayah kan ngomong soal ledakan listrik gitu ya. Nah, jadi ketika listrik di otak kita aut-autan, saling silang sengkarut, nah ini maka suka bingung nih, confused gitu ya. Pernah nggak Anda begini, sholat lupa rokaat, atau misalnya Anda lagi jalan, kemudian bingung,
tadi gue kesini mau ngambil apa ya? Nah itu tuh bukan karena pikun, tapi karena memang listriknya lagi nggak benar. Nah itu kan pasti kalau di sini udah kusut, kemudian ada debaran jantung yang tidak cocok lagi iramanya, maka itu bisa ditenangkan dengan meditasi. Meditasi itu memperlambat nafas. Kalau Anda latihan meditasi dengan rajin, di Islam namanya tafakur, bisa juga begitu. Nah, kalau kita latihan terus secara konsisten, istiqomah, kemudian coba Anda itu bergetar loh. Mama itu enggak? Jadi ternyata speakernya manusia ada di mana? Speaker, tahu kan? Ternyata speakernya manusia di mana Mama Ayah? Di kulit. Jadi, nauzubillah min zalik ya. Kalau misalnya kita kebakar, kan kita suaranya jadi kecil ya. Mengecil kan suaranya ya. Suara kita tuh mengecil. Kalau misalnya kulit ini kebakar, nauzubillah min zalik. Suaranya mengecil. Bukan karena kita tenggorokannya kelolotan asap, bukan. Tapi karena speakernya rusak. Jadi suaranya mengecil. Jadi kalau Anda latihan meditasi nih, coba deh. Terus kemudian kan jadi lebih peka ya badannya. Kalau Anda lagi ngomong, bergetar loh ini. Bergetar. Ini coba Anda ngomongnya begini. Kalau di sini tentu bergetar dong. Di sini tentu bergetar dong. Pita oh iya, pasti. Kalau di sini, kalau Anda latihan meditasi, ini bergetar loh. Jadi kalau dikaitin dengan kalimatnya Mama Ayah soal kulit yang jarang dibahas, selama ini tentang mulut dikunci, kaki dan tangan bicara. Ini masalah kulit juga ada nih. Ternyata, oh iya ya. Karena dia ikut memperkeras suara kita yang keluar dari mulut ketika mulut kita belum dikunci. Maka kulit akan bersaksi sebagai speakernya manusia nih, gitu. Ya kurang lebih begitu. Jadi kalau ya. Nas masih ingat kan waktu Ayah bersihin lukanya Papa yang di bagian bekas sonde? Papa bentar lagi nih. Lukanya langsung melopet bersih pada luka. Semua kulitnya sudah memberikan tanda. Itu adalah kulit itu adalah tanda. Bahkan kalau saya uji coba Allah di ICU, kulitnya sudah layu atau bentuk kakinya juga udah layu. Mulut, tangan, kakinya. Jadi biasanya dokter akan memeriksa, biasanya kalau normal kakinya kan masih begini jarinya kalau tidur gitu ya. Tapi kalau mau mengikuti dia sudah mulai nunduk gitu loh kakinya. Jadi ya kulit itu adalah versinya Allah. Ini berdasarkan Quran yang saya tangkap. Kulit itu sebagai lapisan luar yang menutupi perjalanan makhluk-makhluknya Allah. Dalamnya urusannya dia yang tahu. Karena organ tubuh manusia pun saling berbicara. Tetapi di luar kulit yang mengendalikannya kita bergerak adalah otak kita berdasarkan instruksi hati. Jadi hati kita sebetulnya yang harus dibenahi. Bahkan ada sebuah kajian dari Rumi. Satu kalimat bagus yang teman-teman silahkan mencatat. Jangan merasa terasing dari dirimu sendiri. Jangan lari dari pintu jiwamu sendiri. Ada dua. Jangan terasing, jangan merasa terasing dengan dirinya sendiri, dengan dirimu sendiri. Jangan lari dari pintu jiwamu sendiri. Karena jiwamu itu perlu dikasih makan. Makanan yang utama adalah kesadaran. Kesadaran hakikat berpengetahuan terkait dengan kebenaran Allah itu yang menjadi perhitungannya. Karena tidak ngaco, tangan ngaco. Orang tuh harus punya pengetahuan. Pengetahuannya apa, ngaji? Bukan.
pengetahuannya ada mempelajari semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya kebaikan. Mau menjadi dokter, menjadi teknik sipil, mau menjadi ahli hukum, mau menjadi ahli biologi, forensik, mau menjadi ahli ekonomi. Itu semua ilmunya Allah yang pasti kalau dikaitkan ke Quran itu pasti akan bekerja. Apalagi kalau saling berinterdisipliner, saling mempengaruhi, saling menguatkan. Ini sesuatu yang janjinya Allah mengulangi kembali. Dia dan saya berani mengatakan ketika Allah menepati janjinya, dia akan mencipta dengan penciptaan pertama, dia akan mengulangi kembali penciptaan kedua. Serupa. Mainnya di mana? Kulit. Iya, betul. Kulit Betul. sama. Betul. Botol kosong, mau isi ulang atau isi baru. Betul. Jadi orang yang punya tingkat kesadaran tinggi adalah jiwa yang isi ulang. Dan aku jadi nyambungnya begini Mama Aya. Old soul adalah air kehidupannya tuh itu. Tetapi kemasannya udah nggak cocok. Ya, bongkar Maka dong. kemasannya tuh mesti dipunahin, dikikis, alias mati. Jadi kan jiwa itu nggak mati ya. Energi nggak bisa mati. Allahu a'lam bisyawab nih ya. Ini maaf ya Allah, maaf ini kan sebego-begonya Nas ya, maaf jangan marah. Nah jadi badan itu mati karena emang ini udah nggak bisa ngikutin. Tetapi jiwa itu nggak mati sehingga kemasannya mesti dikasih kemasan baru yang lebih kekinian, yang cakep. Contoh lagi, Ayah lengkapi seperti handphone, casingnya mengikuti zaman. Boleh ganti casing. Nomornya lama. Hah? Nomornya nomor lama. Nomornya nomor lama, nomor pinnya lama. Tapi nomor pin lama dengan casing baru harus baterainya ikut support dong. Sama aja, casing itu tubuhnya manusia. Yang kita jaga adalah supaya kita bisa kontak terus nih Nas. Adalah nomor kemanapun casing kamu pakai. Tapi kalau nomornya saya tahu, saya akan ketemu sama kamu Nas. Kita akan ketemu dengan papa mama yang sudah nggak ada. Ibu Ica udah ketemu belum ya sama mama papa? Nggak ada yang tahu. Tetapi kesadaran itu kita harus buktikan ketika kita masih ada nafas. Karena kalau kita bisa membuktikan, entah dalam bentuk sentuhannya, siapa tahu yang menyentuh Nas itu adalah sentuhannya papa. Kita nggak tahu. Energi, dia bisa masuk ke badan apapun juga. Quantum Leap, film RCTI Tempo tahun 1990-an. Iya betul. Jadi Ini hidup jangan berprasangka. Oh sayang, papa si saya. orang galak. Lelaki galak sama gua, sama lu sih enggak. Enggak galak. Cuman perhatiannya Manas versinya beda. Tapi dia adalah manusia yang memberikan jiwanya untuk anak nomor 3-nya. Yang 2 nggak dapet. Tuh. Betul. Tuh kasta tertinggi tuh. Nas dapet, Ayah nggak dapet. Mama Ayah habis ini mau kemana? Habis ini mau ke EI. Mau ikut? Enggak mau. Nah, boleh nggak minta dikit lagi? Apa? Soalnya ini banyak yang mau nanya. Boleh nggak? Boleh. Ini kan dikit lagi habis nih yang. Ya udah kunci dulu. Ya. Okay. Sayang-sayangku semuanya yang lagi ngikut bedah Quran, aku matiin dulu ya, izin kita kumpul lagi karena waktunya boleh Anda bertanya. Kan udah lama nih Anda nggak nanya-nanya sama Mama Ayah ya. Ya, oke. Kita matiin dulu, nanti aku naik lagi. Naik lagi. Ya. Oke. Balik ya sayang. Dadah. 5 menit lagi. Yuk, jangan 5 menit sekarang. Iya. Simpen dulu. Iya.